Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azian Ailah Rayesa. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Sastra Indonesia. Dengan bangga membawakan monolog yang berjudulkan Benang Kusut, karya Azian Ailah Rayesa. Na 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 na. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang di toko kain saya. Ibu mau cari apa? Saya ada kain yang cantik sekali. Ibu bisa pilih, atau mungkin kain yang saya pakai ini. Sangat cantik, jahitannya rapi. Ibu mau mencari benang? Oh, saya carikan ke belakang dulu ya Ibu. Permisi. Dulu, kali itu berisikan gorengan. Saya juga sempat dihadapkan dengan dua pilihan yang tidak bisa saya tolak. Jual gorengan atau menjual benang-benang kepada instansi bengis yang menghilangkan kepada kami, mengharapkan kami untuk tunduk kepada mereka. Mon, saya mahasiswa biasa. Ya, bedanya kalau dulu saya di kampus, saya jualan gorengan. Bukan gimana sih? Saya bukan anak artis, apalagi anak rektor. Enak ya ini mereka. Bu, ini benangnya. Ibu warna apa? Saya di sini ada yang warna merah. Kalau yang merah ini dari anak hukum. Waktu itu mereka berjanji, katanya akan melindungi kami, warga-warga sipil yang tidak berdaya ini, untuk tidak yang namanya mendekati korupsi. Punya uang saja tidak, gimana korupsi? Atau ibu tertarik dengan benang yang berwarna hijau? Yang hijau ini dari teknik. Ada pacar saya di situ. Kalau tidak sih, mereka janji, katanya akan menanggulangi banjir. Saya jadi gatel kakinya. Kemarin banjir, jorok. Janji doang ya? Atau ibu tertarik dengan benang yang berwarna kuning? Kalau yang ini dari teman-teman ekonomi. Itu sih mereka bilangnya ingin menyejahterakan semuanya. Ingin menyamaratakan yang namanya orang kaya dan juga orang miskin seperti saya. Biar gak ada lagi ceritanya jual gorengan di kampus, dipermalukan. Ada satu lagi Bu, benang warna biru. Ini kesukaan saya. Bisa dibilang saya asal juga dari sini. Lihat warna apa? Ini yang paling ditakutkan sama aparat-aparat, sama orang-orang di atas. Seni. Mereka takut sekali. Yang namanya lukisan yang cantik. Takut. Mereka juga takut sekali dengan yang namanya nyanyian. Ditangkap. Heran saya. Apa
yang mereka tidak takuti ya? Biasalah, orang ada duit kayak gitu kali ya. Kalau ibu mencari yang namanya benang, emang ada di saya. Tapi kalau ibu mencari jarum, salah toko. Ibu mau tahu jarumnya ada di mana? Lucu sekali. Itu ada di atasan. Orang-orang itu berjanji kepada saya, kepada teman-teman saya. Mereka bilang mereka akan membuat kain yang sangat indah. Tapi mereka memperkerjakan kami. Dengan apa boleh buat kami melakukannya? Dengan bangga. Mereka memperlihatkan kain tersebut kepada atasannya. Cantiknya kain ini. Memanglah anak-anak muda punya ini. Bangga deh saya. Saya berterima kasih kepada atasan saya yang telah memberikan ide yang luar biasa ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Mereka tepuk tangan. Meriah sekali tepuk tangannya. Tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu di belakang itu semua ada saya, mahasiswa, dan teman-teman saya. Kami dipotong hingga kecil. Dan dijadikan souvenir untuk seminar mereka. Coba pegang kain ini. Rasakan kain ini. Kelihatannya memang cantik. Memang didamba-dambakan. Memang semuanya ingin menggunakan ini. Tapi di belakangnya musuh. Benangnya kusut, tidak terurai, jelek. Warnanya juga sudah pudar. Lihat, pudar karena terkena tangisan kami para mahasiswa. Dipermalukan kami. Saya jadi ingat hari pertama saya kuliah. Saya mahasiswa biasa, seperti saya bilang tadi. Saya datang dengan mimpi yang besar. Besar sekali. Saya memang sudah mengira dari awal kalau ilmu yang akan saya dapatkan ya bukan cuma dari buku, bukan dari materi. Saya ingin itu semua dihidupkan di kampung saya. Saya juga ingin itu semua dihidupkan di kehidupan orang lain. Di pabrik misalnya, di jalanan bolongan misalnya. Rajut harmoni katanya. Tapi apalah itu. Mau tahu apa yang saya temui? Teori-teori bebelit. Dosen yang tiap hari beli kopi impor. Sedap banget saya lihatnya. Tapi ngomonginnya tentang ekonomi. Orang Indonesia miskin. Tapi Anda beli kopi impor tiap hari. Harus panas. Kocak. Mahasiswa juga banyak kali memilih untuk bersuah foto cantik-cantik dibandingkan diskusi yang sangat nggak mau maju. Berdampak katanya. Berdampak ke siapa? Berdampak ke siapa? Ini berdampak kepada tagihan kuliah, Ibu. Bapak.
Segini menumpuk. Saya bukan orang kaya. Kalian mempermainkan saya di sini. Beasiswa mangkrak. Mangkrak di meja birokrasi. Kalian berfoya-foya. Makan semua harta tersebut. Kalian menyiapkan orang-orang tersebut sebagai buruh, bukan pemimpin negeri. Menyatukan negeri. Lucu kalian semua. Orang-orang elit. Wah, senangnya mereka duduk di kursi yang sangat empuk dengan AC yang sangat dingin. Kami boro-boro dapat ruangan aja udah syukur. Enak. Ya, walaupun ada kuman lah, ada debu lah, apalah istilah orang-orang itu. Enak ya jadi mereka. Tangan mereka sibuk menari-nari di atas keyboard laptop. Saya ngerti aja enggak. Mending uangnya saya beliin untuk beli minyak yang udah kehitaman itu untuk gorengan saya. Itu pun saya kalau mau. Itu pun kalau saya mau ganti minyaknya. Lalu saya pulang. Memberikan ibu saya sebuah ijazah. Bu, ini ijazah saya sudah lulus kemarin. Boleh dilihat, Bu, Ibu. Gak guna. Bahkan ibu saya bilang kepada saya, itu kertasnya buat gorengan aja. Jadi apa, Neng, kamu? Hah? Jadi apa? Bantu ibu goreng. Apa sih orang-orang kaya itu? Makan kamu ya sama pikiran mereka. Hah? Kesian sekali kamu anak muda. Tapi saya masih penasaran. Saya ingin bertanya deh sekali lagi. Ini berdampak kepada siapa ya, Pak? Bu? Ke mahasiswa yang lulus dengan hutang? Atau kepada dosen yang bacaannya itu tidak diriset? Tidak mau kalian biayakan? Ya kalian? Atau kepada masyarakat yang sudah kalian janjikan sebelumnya untuk memiliki kehidupan yang luar biasa nikmatnya? Lagi harmoni. Lebih mirip seperti kita merajut benang-benang yang sudah sangat jorok, infeksi pula. Menyatukan negeri. Udah kayak tali sepatu yang murah aja. Gampang copot. Mana bisa kayak gitu. Kami mahasiswa. Kami belajar yang namanya teori lingkungan. Jadi kalian membuat gedung baru tanpa dikaji ulang. Tapi kita juga nggak bisa untuk naik ke situ, untuk tinggal di situ, untuk belajar di situ, karena kalian nggak kaji ulang. Kami juga selalu dibilang pengganggu. Setiap kami bilang, Pak, tolong turunkan UKT saya, Pak. Tolong, Pak. Ibu saya jual gorengan. Kalian bilangnya pengganggu. Saya pengganggu. Lucu ya kalian? Kami mahasiswa
merajut dengan benang yang telah kalian berikan, benang idealisme yang nanti akan dilaporkan ke meja birokrat. Kami menyatukan mimpi kami, tapi pecah. Kalian memecahkannya. Saya jadi membayangkan kalau misalnya kampus ini memang sudah berdampak pada masyarakat, misalnya nih ya, anak hukum. Mereka berhasil namanya bekerja sama dengan para rakyat, dengan para warga untuk membuat sebuah koperasi. Wah, senang sekali itu masyarakat. Atau misalnya, ini, ada teknik. Oh, keren sekali kalau misalnya mereka membuat pompa air untuk daerah yang kering. Wih, mantep tuh. Lebih mantep lagi kalau misalnya nggak ada banjir. Biar gatal-gatal saya, malu, ada yang beli, ngeliat kaki saya burukan. Tapi saya juga senang sih. Sekarang sudah banyak juga anak seni yang memamerkan karyanya yang cantik. Ya, untuk nutupin flyer atau muka-muka para politisi itu kali ya, untuk iklan-iklan mereka, untuk kampanye. Kayak laku aja, dibayar sih. Tapi saya juga sadar, sebagai mahasiswa itu benang yang terkuat loh. Kami merajutnya sendiri, kami merajut hingga menjadi kuat. Karena negara itu nggak boleh namanya robek. Makanya kita pinter-pinter jadi anak. Ibu, ini ambil aja semuanya. Ambil benang-benang ini. Ibu rajut sendiri ya. Yang namanya harmoni itu gak jatuh dari atas. Enggak. Dari pemimpin. Bukan. Tapi dari bawah. Ya. Lihat kaki saya. Dari bawah. Dari mahasiswa. Dari warga sipil yang tertindas. Dan juga dari anak penjual gorengan yang kalian tindas, yang kalian buat malu, yang memiliki banyak impian.